Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai guru bidang studi PDTM akan membawakan pelajaran PDTM, yaitu klasifikasi logam non-logam beserta sifat-sifatnya. Ya, bersama saya yaitu Bapak Ahmadun Saputra, STSPD. Sekarang kita lihat, kita akan mempelajari klasifikasi logam non-logam beserta sifat-sifatnya. Terlebih dahulu kita harus menjelaskan apa itu klasifikasi. Ya, klasifikasi itu adalah bagian-bagian, jenis-jenis, macam-macam. Jadi arti dari pembahasan kita ini adalah pembagian ataupun jenis-jenis logam, non-logam, beserta sifat-sifatnya. Oke, sekarang kita mulai dari logam. Logam ialah suatu benda yang dapat mengantarkan panas dan dapat dialiri arus listrik. Jadi setiap yang namanya benda yang dapat mengantarkan panas dan dapat dialiri arus listrik, itu dikatakan namanya logam. Selanjutnya, kita akan melihat logam. Logam itu terbagi atas dua jenis. Yang pertama, logam perro. Yang kedua, logam non-perro. Logam perro yaitu logam yang mengandung unsur kebesi-besian. Saya ulangi, logam perro adalah logam yang mengandung unsur kebesi-besian. Artinya anak kami begini, logam ini jelasnya akan mengandung unsur besi. Cara membuktikannya mengandung unsur besi, dia berarti bisa kita buktikan dengan magnet. Ya, artinya logam tadi bisa dapat ditarik oleh magnet. Sehingga itu namanya logam yang mengandung unsur kebesi-besian. Yaitu ada baja paduan dan non paduan, baja karbon, kromium, mangan, nikel, dan silikon. Saya ulangi, baja paduan, baja karbon, kromium, mangan, nikel, dan silikon, dan juga lain-lain. Selanjutnya kita lihat ke bawah, yaitu logam non-ferro. Logam non-ferro yaitu logam yang tidak mengandung unsur besi, atau logam tidak mengandung unsur kebesi-besian. Contoh, emas, perak, seng, tembaga, aluminium, platina, dan lain-lain. Saya ulangi, emas, perak, seng, tembaga, aluminium, platina, dan lain-lain. Bukan berarti logam ini artinya bisa mengandung besi. Tidak mengandung besi, tetapi dia logam. Artinya dia juga dapat mengantarkan panas dan dapat dialiri arus listrik. Ya, yaitu emas, perak, seng, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Ya, ini termasuk contoh-contoh logam non-ferro. Selanjutnya, kita akan melihat daripada sifat-sifat logam. Sifat logam itu ada 4, sifat mekanis logam, sifat fisik logam, sifat pengerjaan logam, dan sifat kimia logam. Bapak ulangi, sifat-sifat logam itu ada 4, sifat mekanis logam, sifat fisik logam, sifat pengerjaan logam, dan sifat kimia logam. Sekarang kita akan menjelaskan satu-satu tentang sifat daripada logam tadi. Yang pertama, sifat mekanis logam. Apa itu sifat mekanis logam? Sifat mekanis logam itu adalah sifat dasar logam. Sifat dasar logam itu. Yang mana sifat mekanis logam itu ada 6 jenis. Kekuatan, kekerasan, elastisitas, plastisitas, kekakuan, kelelahan bahan. Bapak ulangi, kekuatan, kekerasan, elastisitas, plastisitas, kekakuan, dan kelelahan bahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertian ataupun penjelasan daripada sifat daripada mekanis logam ini. Kekuatan. Yang pertama kekuatan. Yang dikatakan logam yang kuat itu, berarti logam itu dapat menerima beban. Logam itu juga memiliki sifat kuat. Artinya logam itu bisa menerima beban. Beban apa dia? Yaitu beban statis dan dinamis. Saya ulangi, kekuatan itu dapat menerima beban, yaitu beban apa dia? Beban statis dan beban dinamis. Kalau ditanya, apa itu Pak beban statis? Beban statis itu beban yang diberikan secara tetap. Sedangkan beban dinamis adalah beban yang diberikan secara kontinu atau terus-menerus. Yang kedua, kekerasan. Cara menguji kekerasan logam ini, biar kita tahu apakah itu logam itu keras atau tidak, cara pengujiannya ada 3. Yang pertama, goresan. Yang kedua, menjatuhkan bola. Yang ketiga, penekanan. Saya ulangi,
menguji kekerasan logam itu ada 3, yaitu goresan, yang kedua menjatuhkan bola, yang ketiga penekanan. Selanjutnya, elastisitas. Apa yang dikatakan dengan sifat elastisitas? Sifat elastisitas daripada mekanis logam adalah dapat kembali ke bentuk semula. Dalam sepeda motor kita ketahui banyak kita temukan di sana logam yang memiliki sifat elastisitas, yaitu adalah pegas. Contoh-contoh pegas pada sepeda motor banyak kita temui, baik pada gas, pada standar, pada rem, pada engkol, pada suspensi, dan yang lainnya. Plastisitas. Plastisitas itu adalah logam yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Artinya, dia hanya menahan beban yang ada padanya. Kemudian selanjutnya, kekakuan. Apa itu kekakuan? Kekakuan itu adalah logam itu lambat dalam hal menerima perubahan. Yang dikatakan dengan kekakuan itu adalah lambat dalam hal menerima perubahan. Yang terakhir, sifat mekanis logam yaitu kelelahan bahan. Kalau kita berpikir, kenapa logam itu Pak dapat mengalami kelelahan bahan? Logam itu juga ada yang dikatakan dengan masa pakai. Jadi logam itu juga dapat menerima kelelahan bahan. Contohnya diberikan sama dia beban yang berlebihan, pemakaian yang tidak efisien, akhirnya lama-lama logam tadi pun mengalami kelelahan. Selanjutnya kita lihat yang kedua, sifat fisik logam. Apa itu Pak sifat fisik logam? Sifat fisik logam itu sifat fisika dari suatu logam. Sifat fisik logam itu ada 4 jenis. Ya, ada 4 jenis. 1, melting point. Kedua, density. Yang ketiga, thermal conduction. Yang keempat, electricity conduction. Oke, saya akan jelaskan. Apa itu melting point? Melting point itu adalah titik lebur. Artinya, logam itu juga mengalami keleburan apabila dia telah capai pada puncak pemanasannya. Itu namanya melting point. Ya, apa itu melting point tadi? Titik lebur. Yang kedua, density. Apa itu density? Kepadatan. Artinya logam itu juga mengalami kepadatan. Seperti kita contohnya dalam pemakaian dalam sepeda motor, itu ada yang namanya oli. Oli di situ adalah pendingin yang mana gunanya untuk memberikan kepadatan kembali terhadap logam yang digunakan. Sehingga logam tersebut kembali padat. Yang ketiga, thermal conduction, daya hantar panas. Ya, daya hantar panas. Berarti sifat logam tadi, itu sifat fisiknya mengalami yang namanya daya hantar panas. Yang keempat, electricity conduction, yaitu daya hantar listrik. Artinya, sifat fisik logam itu dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, sifat pengerjaan logam. Sifat pengerjaan logam yaitu sifat dari pembentukan logam. Ya, sifat pengerjaan logam itu yaitu sifat dari pembentukan logam. Sifat pengerjaan logam terbagi atas 2 jenis, yaitu pengerjaan panas dan pengerjaan dingin. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya begini, pengerjaan panas itu artinya logam itu bisa kita kerjakan secara panas, seperti dilas, ya, itu termasuk pengerjaan panas. Artinya dalam pengerjaan logam tadi bisa kita bentuk dengan pengerjaan panas. Yang B, pengerjaan dingin. Termasuk juga pengerjaan dingin. Seperti yang kita jelaskan tadi, pengerjaan dingin yaitu kita lihat terhadap density. Density ini adalah kepadatan. Artinya memadatkan logam tadi dengan cara pendinginan atau pengerjaan dingin. Selanjutnya yang keempat, sifat kimia logam. Apa itu Pak sifat kimia logam? Sifat kimia logam itu ialah reaksi logam terhadap zat kimia. Ya, itu istilahnya korosi. Kalau ditanya apa itu Pak korosi? Korosi yaitu terjadinya reaksi kimia antara bahan itu sendiri dengan lingkungannya. Kalau istilah sekarang itu karat dia. Logam itu juga berkarat. Artinya kenapa? Kena reaksi kimia. Apa yang menyebabkan reaksi kimia Pak? Yaitu antara bahan itu sendiri dan lingkungannya. Apa itu? Seperti panas, hujan, ya, itu mempengaruhi logam sehingga logam tadi mengalami perubahan akibat dari yang namanya reaksi kimia. Nah, itu kira-kira untuk pengertian logam. Selanjutnya kita akan masuk yang B, yaitu non-logam. Apa itu non-logam? Non-logam itulah suatu benda yang tidak dapat menghantarkan panas dan tidak dapat dialiri arus listrik. Setiap benda yang tidak dapat menghantarkan panas dan tidak dapat dialiri arus listrik, itu namanya non-logam.
Selanjutnya kita lihat non-logam terbagi atas dua jenis. Yang pertama, non-logam alami, yaitu non-logam yang berasal dari alam. Artinya non-logam ini berasal dari alam atau yang kita dapatkan dari alam, yaitu oksigen, hidrogen, karbon, nitrogen, belerang, kayu, tanah, batu, dan lain-lain. Itu termasuk contoh-contoh non-logam alami. Yang kedua, non-logam buatan. Non-logam buatan yaitu non-logam yang bukan berasal dari alam. Artinya buatan dia. Contohnya apa? Plastik, karet, asbes, kaca, kain, dan lain-lain. Yang mana contoh-contoh dari non-logam alami maupun non-logam buatan ini jelasnya tidak dapat mengantarkan panas dan tidak dapat dialiri oleh arus listrik. Selanjutnya, kita lihat sifat daripada non-logam. Kalau tadi kita mempelajari sifat logam, sekarang kita lihat sifat daripada non-logam. Sifat non-logam ada 5. 1. Tidak dapat memantulkan sinar yang datang. Artinya tidak ada pantulan padanya walaupun dia diberikan sinar. Itulah sifat daripada non-logam. Yang kedua, tidak dapat mengantarkan panas dan arus listrik. Jelas, tadi sudah kita bahas bahwasanya sifat non-logam itulah tidak dapat mengantarkan panas dan tidak dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga, sangat rapuh. Sangat rapuh berarti mudah rusak. Yang keempat, densitas atau densitas tadi atau kepadatan relatif rendah atau ringan. Artinya kepadatannya itu tidak seperti kepadatan daripada logam. Yang jelas yang terakhir, tidak dapat ditarik oleh magnet. Berbeda dengan logam tadi, itu dapat ditarik oleh magnet. Inilah sifat-sifat daripada non-logam. Selanjutnya kita lihat yang terakhir, anak kami setelah membahas tadi, kita akan diberikan tugas, ya, yang mana tugas ini untuk memahami anak-anak kami, apakah anak kami sudah bisa mengerti dengan apa yang disampaikan atau yang diberikan oleh Bapak tadi. Yang pertama tugasnya adalah sebutkan cara menguji kekerasan logam. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara logam ferro dan logam non-ferro. Yang ketiga, jelaskan pengertian elastisitas pada logam. Yang keempat, sebutkan contoh non-logam buatan. Yang kelima, tuliskan pengertian korosi. Nah, inilah soal-soal yang harus dikerjakan anak kami untuk dikerjakan dan segera mungkin untuk dijawab dan diberikan sama Bapak. Dan bila anak kami belum mengerti tentang pelajaran-pelajaran tadi atau kurang paham, anak kami bisa kembali menonton daripada video Bapak ini. Di mana anak kami tidak mengerti, bisa menanyakan kembali pada Bapak, walaupun melalui komen atau juga dengan langsung terhadap Bapak di sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan janggal saya mohon maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.